Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jahannam sab'atu abwabin babun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jahannam sab'atu abwabin babun minha liman salla sayf an ummati. Wa ruwiya at-Tabrani fil Awsat anna Jibril ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hinin ghaira hinihi alladhi kana yati fihi faqama ilaihi Rasulullah sallam faqala ya Jibril ma li araka mutaghayyiral launi faqala ma ji'tuka hatta amara Allah azza wa jal bimana fi khinnar faqala Rasulullah sallam ya Jibril sifli annar awin ad jahannam faqala Jibril anna Allah tabaraka wa ta'ala amara bi jahannam fa'ukida 'alaiha alfa'am hatta byaddat thumma amara fa'ukida 'alaiha alfa'am hatta ihmarrat ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhum. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, li jahannam sab'atu abwabin. Neraka jahanam mempunyai 7 pintu. Neraka jahanam ini termasuk neraka yang paling dahsyat, neraka yang paling pedih siksaannya bila dibandingkan dengan neraka-neraka yang lainnya. Neraka jahanam mempunyai 7 pintu. Dan siapapun di antara kita pasti akan melewati neraka jahanam. Tinggal pertanyaannya, selamat atau enggak kita? Kalau kita enggak selamat, naudzubillah, mudah-mudahan selamat, maka langsung kita akan kecemplung atau jatuh ke neraka jahanam. Dan kalau kita selamat, mudah-mudahan kita semua selamat, maka kita akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab neraka jahanam ini di atasnya ada yang namanya as-sirat. Tidak ada satupun dari umat-umat terdahulu sampai umat Nabi Muhammad terkecuali mereka semuanya pasti melewati as-sirat. Melewati sirat. Dikatakan sirat ini jisrun mamdudun ala matni jahannam. Sirat yang pasti kita bakal melewatinya, mau tidak mau wajib hukumnya. Siapapun dia pasti melewati as-sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita pasti kita akan melewati as-sirat. Dan sirat ini dikatakan jisrun mamdudun, satu jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala matni jahannam, di atas neraka jahanam. Nah, ini jembatannya di bawah neraka jahanam. Kita akan melewati di atas neraka jahanam. Azakku minasyari, yang mana jisrun tadi atau sirat atau jembatan tadi lebih kecil daripada rambut. Ulama mengatakan jembatan ini lebih kecil dari rambut. Ada mengatakan dibagi menjadi 7 jembatan yang bakal kita lewati, rambut dibagi lagi menjadi 7 bagian, lebih kecil daripada rambut. Wa azakku minasyaf, wa azakku minasyaf, dan lebih tajam dari pisau. Di dunia ini kalau ada pisau yang paling tajam, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sirat yang kita pasti bakal melewatinya. Azakku
minasef, adakku minasef, terbentang di atas neraka jahanam yang lebih kecil dari rambut dan lebih tajam daripada pisau. Tidak ada satupun kita pasti bakal melewatinya. Kemudian neraka jahanam ini mempunyai 7 pintu. Di antara pintu yang 7 itu, yaitu pintu yang khusus akan menjadi penghuni orang-orang yang menghunus pedang untuk umat Nabi Muhammad SAW, yakni membunuh umat Nabi Muhammad secara sengaja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fajaza'uhu jahannam, maka balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu neraka jahanam. Orang yang membunuh seorang mukmin dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan mempunyai dosa membunuh seorang mukmin, maka orang ini ketika melewati neraka jahanam pasti dia bakal jatuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fajazahu jahannam khalidan fiha. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan-perbuatan yang menjadikan sebab kita orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian waruya at-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Awsat, dalam kitab Awsat, anna Jibril ja'a ila Nabi sallallahu fi hinin ghaira hinihi. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad bukan waktu biasanya. Katakan kalau malaikat Jibril biasa datang kepada Nabi Muhammad di waktu malam, ini enggak di waktu malam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad bukan di waktu biasanya. Ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad berdiri. Inilah akhlak, adab. Adab apabila ada orang yang lebih tua dari kita, maka wajib kita untuk memuliakannya. Paling enggak berdiri kita. Sebab di antara orang-orang yang tergolong orang munafik, yaitu seorang pemuda yang tidak memuliakan orang yang lebih tua darinya. Ini akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bangkit, berdiri menyambut malaikat Jibril. Wa qala ya Jibril, kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, mali araka mutaghayyiran. Wahai Jibril, kenapa wajahmu berubah? Jadi Nabi Muhammad saat itu melihat wajah malaikat Jibril berubah, tidak seperti biasanya. Maka ketika ditanya Nabi Muhammad, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, aku sebelum datang kepada engkau, Allah perintahkan aku untuk meniup neraka jahanam. Bukan menyalakan ya, jadi menyalakan beda. Kalau meniup berarti bukan mematikan. Meniup ini mengeraskan lagi. Kalau ada orang bakar-bakar, membesarkan lagi ya. Bukan menyalakan, cuma ditiup agar kembali besar. Faqala Rasulullah, maka Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, sifli annar awin ad-jahannam. Wahai Jibril, tolong sifatkan kepada aku bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Nabi pengen tahu bagaimana sih dahsyatnya neraka jahanam. Maka kata malaikat Jibril, inna Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala amara bi jahannam fa'uqida ala al-fa'am.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada aku untuk menyalakan api neraka selama 1000 tahun. Ya. Jadi pertama kali dinyalakan, diciptakan neraka Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyalakannya selama 1000 tahun. 1000 tahun di akhirat ini berarti 1000 kali 1000 berarti 1.000.000 tahun. 1000 tahun malaikat Jibril menyalakan neraka jahanam hatta ibyadat, sehingga memutih. Jadi dinyalakan neraka jahanam selama 1000 tahun atau 1.000.000 tahun hatta ibyadat, nyalanya ini putih. Wallahu alam, ya, nyalanya memutih. Thumma amara fa'ukida al-alfa'am. Kemudian setelah 1000 tahun Allah perintahkan malaikat Jibril kembali untuk menyalakan, yakni menyalakan lagi selama 1000 tahun hatta ihmarrat, sampai apinya memerah. Tadinya memutih kemudian memerah. Thumma amara, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk kembali menyalakan fa'ukida alaiha alfa'am hatta iswaddat. Jadi 1000 tahun kembali malaikat Jibril diperintahkan untuk menyalakan lagi hatta iswaddat, sehingga menjadi menghitam api neraka jahanam. 1000 tahun pertama yaitu memutih, bara apinya atau apinya memutih. 1000 tahun kedua apinya memerah. 1000 tahun ketiga apinya menjadi hitam. Faya saudaun mudlima, hitam legam. Hitam legam. Jadi apinya ini hitam legam. Ya, kalau kita yang sering kita tahu asapnya hitam ada. Kalau kita membakar ban itu asapnya hitam. Ini bukan asapnya, apinya menghitam atau hitam legam. La yudhi'u syararuha, tidak ada percikan-percikan dari sinarnya api tersebut karena hitam. Jadi percikannya pun hitam, apinya hitam, ya, baraknya hitam, apinya hitam, semuanya hitam. Kemudian la yudfa'u lahabuha, tidak bisa dipadamkan nyala apinya, kata malaikat Jibril. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, demi zat yang mengutus engkau sebagai nabi. Lau anna qadra bi ibra futiha min jahannam lamata man fil ardi kullihim, lamata man fil ardi kulluhum jami'an. Kata malaikat Jibril, wahai nabi, demi zat yang mengutus engkau sebagai nabi, seandainya neraka jahanam dibuka sebesar lubang jarum. Lubang jarum sangat kecil. Seandainya neraka jahanam dibuka Allah Subhanahu wa taala dan ditembuskan ke alam dunia saat ini, niscaya seluruh penghuni bumi akan mati semuanya, saking dahsyatnya neraka jahanam. Dan kita mau tidak mau pasti melewati neraka jahanam, sebab kita semua berada di atas jembatan as-sirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kita sukses melewati as-sirat sehingga kita menjadi orang-orang beruntung atau orang selamat. Ya, amin ya rabbal alamin.